Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Keluarga korban penambang yang masih terjebak di pertambangan Banyumas melakukan koordinasi dengan Forkopimda. Selama ini keluarga juga dilibatkan dalam pencarian karena juga bekerja sebagai penambang. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Reda Pupi dari Banyumas, Jawa Tengah. Pupi, bagaimana hasil koordinasi keluarga penambang hingga sore ini? Iya, Fitri, Redo, sore tadi memang dilakukan koordinasi antara keluarga penambang yang seluruhnya hadir, kemudian dengan tim dari tim gabungan, Forkopimda dan juga Bupati, yang hasilnya adalah dari pihak keluarga memang sudah mengikhlaskan apabila jika memang keluarga mereka tidak dapat dievakuasi, karena mengingat ini sudah memasuki hari kelima sementara debit air di Sungai Bogor, tempat 8 penambang terjebak itu sudah berkurang, namun masih kurang untuk dilakukan pencarian di mana titik dari para penambang tersebut terjebak. Sementara itu dari pihak keluarga namun tetap berharap apabila memang masih dapat dilakukan evakuasi apapun keadaan dari keluarga mereka. Namun kita akan melihat esok hari karena hari ini juga sudah dilakukan pembendungan, apakah pembendungan ini efektif atau tidak untuk mengurangi debit air. Nah, untuk mengetahui secara lengkap saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas Cilacap, Adah Sudarsa. Pak Adah, tadi sudah dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga, apa hasilnya? Baik, alhamdulillah kita tadi sudah berkoordinasi bersama unsur-unsur Muspida atau Porkompinda Kabupaten Banyumas. Yang hadir adalah Pak Bupati Banyumas, serta Porkompinda yang ada di Banyumas. Intinya kita telah menyampaikan kepada keluarga korban bahwa tim SAR ataupun tim SAR gabungan telah bekerja secara maksimal, dan kita juga menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan operasi SAR sampai waktu 7 hari. Sedangkan untuk teknis-teknis kita sampaikan supaya mereka memang paham bahwa memang kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapin tim SAR gabungan dalam evakuasi korban. Pak Adah, tadi selain dengan keluarga sebelumnya begitu, saya melihat ada satu anggota tim gabungan yang dibawa ke rumah sakit. Apa alasannya dan apakah benar karena memang ada gas yang keluar dari sumur Bogor? Baik, memang kita tim SAR gabungan ini sudah tenaga cukup terporsir ya, sudah hari kelima ini. Apalagi dalam beberapa hari ini kita fokus pemasangan pompa air kapasitas besar yang membutuhkan tenaga dan energi yang kuat, sehingga mungkin mereka akan kelelahan hari ini. Jadi tadi sempat sesak napas dan kita kasih pertolongan pertama dengan memberikan oksigen. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah kondisi potensi SAR tersebut sekarang sudah sehat kembali. Oke, Pak Adah, ini sudah memasuki hari kelima, itu berarti tinggal 2 hari lagi besok dan juga lusa. Semisal sampai di hari ke-7 masih belum dapat ditemukan dari pihak keluarga, apakah sudah mengikhlaskan atau nanti akan ada kemungkinan diperpanjang? Sampai saat ini kita memang melaksanakan operasi SAR hingga hari ke-7. Hari ke-7 kita juga sudah sampaikan ke keluarga korban, namun kita lihatlah 2 hari ini ada progres atau hasil dari pelaksanaan operasi SAR ini. Kalau bila ada tanda-tanda korban bisa dievakuasi atau ditemukan, mungkin bisa ada perpanjangan. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali, ya operasi SAR akan kita tutup. Oke, Pak Adah, tadi saya juga sudah sempat melihat ke tempat bendungan yang menggunakan terpal begitu ya, karena harus digunakan secara manual. Ada berapa titik, kemudian apa kendalanya dan apakah sudah mulai terlihat ada hasil yang signifikan? Baik, kita tadi pembendungan memang cukup jauh dari lokasinya, dari lokasi penambangan ini, yaitu kurang lebih 2 kilo. Jadi memang untuk pembendungan itu hasilnya belum kelihatan, tapi nanti kita lihat besok pagi apa sudah cukup maksimal atau belum. Nanti bisa kita evaluasi lagi, nanti malam juga kita mempersiapkan tim untuk mengevaluasi hari ini kegiatan yang kita laksanakan. Oke, kemudian kalau kita lihat begitu ya Pak, ini kan tambang ilegal begitu. Semisal nanti untuk operasi sudah ditutup, apakah tadi dari pihak Bupati sudah menyebutkan memang akan ditutup sepenuhnya atau bagaimana Pak? Karena kita lihat banyak warga di sekitar yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai penambang di sini. Memang untuk urusan penutupan ini memang bukan di ranahnya Basarnas. Basarnas terfokus pada pencarian dan pertolongan. Tapi memang ada wacana dari Pak Bupati tadi disampaikan bahwa memang akan dilaksanakan penutupan. Kemudian ada warga yang mungkin yang sudah tadi ketika koordinasi begitu, ada keluarga korban atau mungkin dari warga sekitar yang memberikan reaksinya Pak?
mungkin sampai sekarang belum ada ya. Untuk kami ini sekarang ini fokusnya di pertolongan dulu, pencarian dan pertolongan mengevakuasi korban hingga hari ke-7. Oke, kalau kita kembali ke pencarian begitu, total ada berapa pompa yang diaktifkan dan ini apakah memang pompa sumur-sumur di belakang sumur Bogor ini benar sudah kering atau ada air yang kembali naik hari ini, Pak? Baik, pompa yang telah kita hidupkan sekarang ini bertambah menjadi 25 ya. 25 itu tadi juga masih sore tadi masih ada tambahan-tambahan lagi nih dari BUMN yang ada di Kabupaten Banyumas maupun di Cilacap. Kami sangat sangat mensupport atau mendukung karena mereka begitu memberikan apresiasinya kami karena mereka begitu mendukung kami dalam peminjaman alat-alat tersebut sehingga kami berharap dengan semakin banyaknya pompa air untuk debit air nanti bisa surut, harapan kami begitu. Hari ini ada kenaikan atau justru semakin surut, Pak? Tadi sempat ada penurunan sekitar 3,8 meter. Jadi sekitar 4 meter lagi masih ada air yang di sumur pertama yaitu sumur Bogor ya, kapas yang vertikal setinggi 18 meter itu. Jadi masih 4 meteran lagi yang harus kita kurangin debit airnya sehingga kita bisa masuk di tikungan pertama. Itu berarti 4 meter bisa masuk ke tikungan pertama, itu berarti sudah bisa menentukan titik di mana 8 penambang itu terjebak. Kita itu masih orientasi juga, masih mengobservasi karena kan itu baru di tikungan pertama. Sedangkan informasi yang kita terima bahwa korban itu berada di tikungan ketiga sampai ke tikungan keempat. Jadi memang masih jauh. Itu harapan kami, cuman kami berharap dengan bisa observasi tersebut apakah sumur itu sudah terjadi kelongsoran atau apa. Karena kan sudah 4 hari atau 5 hari dari kejadian ini keadaan sumur itu terendam air, jadi terlembut ya istilahnya ininya sudah untuk tanahnya itu sudah mulai lembut sehingga kami pun belum berani untuk mengatakan sumur itu keadaan aman. Pak Adah, kalau kemarin itu memang belum diterjunkan tim untuk turun atau mungkin menggunakan alat seperti kamera dikarenakan masih belum tahu apakah ada longsoran atau tidak di tikungan pertama begitu ya, di titik horizontal yang pertama begitu. Jika misalnya memang ini sudah surut, dalam artian titik horizontal tikungan pertama itu sudah tidak ada air, apakah kemungkinan yang kemarin belum dapat dilakukan, ini dapat dilakukan? Itu mungkin masih ada kemungkinan ya karena hasil kegiatan kita ini harus dievaluasi terus ya. Kita juga lihat dari sisi keamanannya kan, seperti tadi juga yang istilahnya kita kerja yang pekerjaan di atas yang membutuhkan tenaganya masih ada teman-teman atau potensi besar yang sakit, apalagi yang kondisi di dalam tanah atau di hal-hal sempit tadi, itu menjadi catatan kita juga untuk keamanan tim penolong. Jadi sekali lagi ya kita tetap melaksanakan observasi untuk menilai atau layak atau tidak layaknya tempat tersebut kita masukin. Oke, terima kasih Pak Adah atas waktunya. Pemirsa, memang ini bukan operasi yang mudah begitu ya. Sudah memasuki hari ke-5, itu berarti lusa sudah hari ke-7 atau hari terakhir operasi, belum tahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Kondisinya memang cukup sulit begitu ya, masuk ke dalam, tidak tahu kondisi di dalam tanah seperti apa, sehingga untuk menerjunkan tim masuk ke dalam maupun menggunakan alat ini juga cukup terbatas, apalagi sudah lama terendam air bisa jadi lapuk atau terjadi longsor dan justru berbahaya. Memang dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan, namun tetap berharap jika memang bisa dievakuasi, keluarga meminta untuk dievakuasi. Kemudian keluarga juga tetap dilibatkan untuk melakukan mapping atau pemetaan seperti apa lokasi di bawah sumur Bogor karena keluarga juga merupakan penambang di tempat yang sama. Demikian laporan dari Banyumas. Kembali ke studio. Reda Pupi, terima kasih atas laporan Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.